Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan kali ini aku akan membacakan tarot tentang bagaimana kisah cinta kalian ya. Boleh kalian fokuskan bagaimana cerita cinta kalian. Siapa tahu di sini akan ada pesan-pesan untuk kalian ya. Oke. Apa yang terjadi dengan kisah cinta kalian? Oke, di sini aku lihat kisah cinta kalian itu dipengaruhi oleh finance and career, dan kamu dengan dia udah berpisah ya. Tapi secara koneksi batin kalian itu masih kuat ya, masih sering terkoneksi, karena di sini aku lihat baik kamu ataupun dia sebenarnya masih mengharapkan penyatuan ya, masih mengharapkan cinta ini, masih mengharapkan dia kembali, dan dia juga mengharapkan kamu juga bisa kembali, karena di sini kalian sama-sama uh, sama-sama merasakan bahwa kalianlah satu-satunya orang yang ada di dalam hati kalian masing-masing, maksudnya di hati orang yang kalian pikirkan ya. Jadi kamu itu satu-satunya bagi dia dan dia juga satu-satunya bagimu. Nah, kayak gitu ya. Apa yang ingin dia ungkapkan? You speak to me through the music. I wish things could be different. We need to let each other go. Ya. Dia berkata bahwa kamu itu selalu berbicara lewat musik ya, selalu berbicara lewat musik. Dan aku berharap situasi sekarang itu bisa berubah, bisa beda gitu ya. Karena kan kalian di sini nih separation ya, separation. Jadi kayaknya dia ini mau balikan sama kamu. Kenapa? Karena di sini kan masih ada, dia optimis dengan percintaan ini. Terus juga karena kamu masih satu-satunya yang ada di dalam hati dia. Jadi dia pengen balikan. Ya, jadi pengen deh situasi ini berubah gitu ya, beda gitu. Tapi untuk sekarang kita itu butuh untuk sendiri-sendiri dulu. Ya, mungkin dia memang belum siap. Ada sesuatu yang masih menghalangi kalian seperti itu ya. I wish I had treat you better. Ya, aku berharap aku bisa mentreat kamu, memperlakukan kamu dengan lebih baik ya. Baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. I hid behind materials thing ya. Dia menyembunyikan apapun tentang finance ya, atau material dia, atau materi dia dari kamu. Kalau misalkan dia di sini sering pamer nih sama kamu, sering menunjukkan bahwa dia punya rumah mewah, punya mobil banyak ya. Sebenarnya itu nggak kayak gitu gitu ya. Mungkin itu memang bukan punya dia kayak gitu ya. Three of Swords, dan ini reverse ya. Eight of One reverse juga. Five of Swords, Nine of Cups,
The Moon. Oh, Three of Swords reverse ya. Berarti aku rasa di sini baik kamu ataupun dia itu masih ada keinginan untuk rekonsiliasi. Entah dari dia atau kamu nanti yang akan datang gitu ya. Entah dia akan datang ke kamu atau kamu yang akan menghampiri dia. Tapi Three of Swords ini berarti ada energi kalian ingin union lagi ya. Karena di sini kalian udah sama-sama saling memaafkan, udah sama-sama saling melepaskan rasa sakit ya. Udah bisa uh, membuka jalur komunikasi lagi gitu ya. Walaupun kalian pernah sama-sama tersakiti oleh hubungan ini ya, tapi ternyata kalian itu nggak bisa melepaskan begitu aja ya, walaupun di situ ada separation, kalian udah berpisah, tapi ternyata secara koneksi kalian itu tetap uh, terkoneksi ya, maksudnya tetap kuat. Jadi aku rasa di antara kamu ataupun dia di sini masih ada seseorang yang tidak bisa melepaskan, atau mungkin sebenarnya kalian berdua sama-sama sebenarnya dalam hati kecil kalian yang paling dalam kalian itu tidak mau berpisah ya. Jadi makanya di sini kalian masih menginginkan rekonsiliasi atau penyatuan ya. Dan di sini kalian itu memang ya udah menolak untuk move on, menolak untuk bisa melepaskan kesedihan, penderitaan. Jadi ya udah, mau sedih, senang, bahagia, susah, suntuk, apapun itu akan kalian rasakan dan lalui bersama. Kayak gitu ya aku ngeliat di sini. Jadi kalian benar-benar memutuskan untuk nggak bisa move on aja deh dari kamu kayak gitu ya. Dan dia pun berpikir seperti itu. eh Kamu pun berpikir seperti itu, kamu juga nggak bisa move on dari dia gitu ya. Ya, dan di sini ada Eight of Wands. Aku rasa memang kalian di sini miskomunikasi ya. Komunikasinya itu kurang intens. Jadi eh perbaikilah komunikasi kalian. Kemudian satu lagi yang ini berhubungan dengan komunikasi ya. Entah bisa kamu ataupun dia di sini kalau ngomong tuh coba untuk mulai dari sekarang atau mulai dari nanti ketika kalian rekonsiliasi, cobalah untuk kalau ngomong tuh disaring, jangan sampai menyakiti orang lain kayak gitu ya. Terutama kamu ke dia dan dia ke kamu gitu ya. Dan apa namanya? Ya, nggak cuma kalian berdua sih, ke kalian berdua, ke orang-orang lainnya juga begitu. Jadi mulai dari sekarang ya coba untuk merubah cara bicara kalian agar tidak menyakiti orang lain. Dan aku lihat nantinya pun saat kalian nanti rekonsiliasi atau union, tetap di antara kalian itu akan sama-sama sibuk ya. Mungkin kalian di sini masih memiliki apa gairah untuk semangat bekerja gitu ya. Jadi makanya di sini kalian akan tetap seperti kemarin, sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingganya kurang adanya waktu satu sama lain untuk lebih dekat, untuk lebih fokus pada perasaan ya, pada hubungan percintaan ini. Jadi sebaiknya kalian benar-benar kelola gitu ya, kelola komunikasi kalian, kemudian kelola juga kesalahpahaman kalian ya, kebingungan kalian, utarakan itu semua. Hati-hati ya, dari miskomunikasi ini timbullah keraguan-keraguan yang bisa memperpecah kalian kembali. Jadi sebaiknya kalian harus bisa komunikasikan itu semua. Bahkan di sini karena komunikasi juga kurang intens, nah itulah yang menyebabkan kecemburuan ya. Jadi kalian harus bisa mengatasi itu semua dengan pasangan kalian. Kalau misalkan kalian cemburu, nyatakan kayak gitu ya, dan cari solusinya, jangan hanya dipendam ya. Carilah apa namanya tuh, peluang ya, peluang untuk sama-sama
memperbaiki, ya memperbaiki diri kalian masing-masing, memperbaiki hubungan kalian dengan orang ini, kayak gitu ya. Kalau memang kalian masih menginginkan hubungan ini, ya harus adanya sama-sama harus ada kerjasama ya antara kamu dan dia gitu. Dan ingat komunikasi ya. Kayaknya hubungan kalian ini memang hal utama dan yang terpenting adalah komunikasi dan waktu untuk memberikan apa waktu luang ya untuk kalian berdua aja kayak gitu ya. Ya, di sini masih ada Five of Swords ya. Jadi aku rasa eh hal yang menjadi masalah dan mengakar dari keadaan kalian ini adalah perselingkuhan ya. Jadi hati-hati ketika dia nanti rekonsiliasi dengan kamu, kebiasaan buruk ini ada apa namanya itu ada kemungkinan terulang kembali ya, terulang kembali, dia selingkuh lagi, kemudian komunikasi juga nggak intens. Jadi kalau memang kalian di sini masih mau, ya kalian harus sama-sama bisa berjuang ya, sama-sama harus bisa berjuang, bukan hanya apa namanya memenangkan ego di sini ya, tapi di sini harus kalian cari solusinya sama-sama. Apa yang menjadi penyebab dasar konflik kalian itu bisa terjadi, dan kenapa harus selalu sama begini lagi gitu ya. Selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Jadi kalian harus bisa menuntaskan masalah yang mengakar ini gitu ya. eh Siapa nih yang suka selingkuh atau nantinya nih yang ketahuan selingkuh? Buatlah itu menjadi jelas ya. Buatlah menjadi jelas. Mau terus selingkuh dan berpisah aja daripada menyakiti satu sama lain, atau dianya yang berubah, jangan selingkuh lagi dan kalian tetap lanjut gitu ya. Buatlah keputusan, buatlah batasan buat hubungan kamu dan dia. Karena kalau aku lihat di sini masih ada five of sword ya. Jadi ada potensi ini akan terulang lagi gitu ya. Jadi kalian yang harus tegas ya, kamu ataupun dia lah ya, siapa yang selingkuh di sini harus dipertegas ya. Karena jangan sampai kalian terus-terusan seperti ini, terus-terusan tersakiti lagi dan lagi. Ya, aku lihat memang dia akan segera datang, akan segera melakukan tindakan ke arah kamu ya di sini. Atau mungkin di sini kamu yang akan segera datang ke dia. Tapi ingat ya, oke, aku sebelum memberikan kewaspadaan kepada kalian, aku kasih tahu nih ya, dia memang benar-benar serius untuk datang ke kamu karena dia memang masih memiliki daya tarik ke kamu ya, masih punya rasa sayang, kasih sayang sama kamu, masih cinta di sini, masih terpesona lah intinya sama kamu. Dan bahkan di sini dia pengen ngelamar kamu ya, pengen ngelamar kamu, pengen nikah dengan kamu, ngasih komitmen yang kuat di sini. eh Bahkan cinta kalian ini bisa lebih meningkat lagi ya. Prospeknya dia akan lebih sensitif lagi dengan hubungan asmara, lebih lemah lembut, lebih peka, lebih tertarik banget lah. Intinya lebih lah ya, lebih lebih sayang kayak gitu. Tapi memang orang ini, entah ini kamu ataupun dia, punya perspektif begini. eh Perspektif tentang cinta tuh kadang kan nggak rasional gitu loh ya. Jadi kenapa dia memiliki pemikiran tentang percintaan itu nggak rasional? Dia berpikir bahwa eh, apa namanya tuh, kalau memiliki cinta itu ya, mereka itu kalau mau cari cinta sejati memang harus dicicip eh, A, B, C, D-nya gitu ya. Mungkin dia ini sering, ya itu tadi, itu kan ya sering selingkuh, ya karena dia sebenarnya pengen cari cinta sejati. Tapi bukan bukan yang
yakin pada hati dan ingin memperjuangkan pada satu pasangan aja, tapi dia ingin mencicip. Kalau misalkan dia tertarik dengan A, ya dia berhubungan dengan A, dengan B, ya dengan B, kayak gitu. Makanya di sini dia suka selingkuh, ya makanya di sini hubungan kalian itu suka on off, uh, cepat sekali hancur, ya karena memang kebiasaan dan kelakuan dia ini, ya walaupun dia cinta sama kamu, tapi di sini sifat dan kebiasaan dia dari pola pikir dia udah tertanamnya begitu. Kalau mau menemukan cinta sejati ya harus dicoba ke semuanya kayak gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati di sini. Kali ini dia datang memang untuk serius sama kamu atau cuma mau mencicip kamu lagi. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati, uh, jangan sampai kamu tersakiti lagi deh sayangnya. Di sini udah ada Eight of Wands, Five of Swords, kemudian dikonfirmasi lagi dengan Knight of Cups. Jadi aku rasa sifat dia tidak akan berubah untuk tetap mencicip lawan jenis lainnya. Ya, pasti akan ada pihak ketiga lagi, dan ketiga lagi. Entah 3, 4, 5, aku nggak tahu. Intinya ini pasti akan ada peluang untuk perselingkuhan. Jadi ini udah melekat gitu loh. Udah melekat. Ini nggak sulit untuk bisa kamu rubah. Jadi berikanlah ketegasan pada dirimu. Apakah kamu masih mau untuk welcome lagi ke dia, ya? Karena ini benar-benar udah melekat dan jadi susah untuk bisa dilepas ya. Jadi kalian harus bisa memberikan batasan tegas pada dia. Apa yang kamu mau, dan berikan ketegasan sama dia tentang hubungan ini gitu ya. Jangan selalu dipermainkan seperti ini kayak gitu ya. Ya, dan aku lihat di sini dikonfirmasi lagi dengan The Moon ya. Jadi orang ini tuh sebenarnya masih bingung untuk menetapkan hatinya pada siapa, atau memang kebiasaannya seperti ini. Dia masih belum bisa jujur sama kamu. Dia masih suka selingkuh, masih mau yang ini mau, itu mau, ono mau kayak gitu ya. Dan komunikasi juga dengan orang ini tuh nggak intens ya. Kemudian ya intinya hubungan ini bermasalah ya. Jika kamu benar-benar udah kadung nerima dia gitu ya, tapi dilihatnya ini nggak ada perubahan, komunikasi juga nggak intens, ternyata banyak yang dia sembunyikan, kamu harus tenang. Jangan gegabah, analisa, kemudian buat keputusan terbaik. Yaitu tadi, dengan cara kamu harus tegas dengan hubungan ini. Kamu maunya gimana? Berikan batasan, ya. Berikan batasan tentang hubungan ini. Mau dibawa ke arah mana? Karena aku lihat di sini dia masih bingung, belum bisa menentukan apa yang dia mau atau siapa yang dia mau, ya. Jadi aku rasa situasi kalian akan terus berulang. Dia akan tetap selingkuh, komunikasi kurang intens, kesalahpahaman, kecemburuan, ya itulah hal mendasar yang terjadi di antara hubungan kalian, ya. Akan terus berulang karena di sini memang udah melekat di dalam diri dia dan ini sulit untuk bisa dirubah, ya. Karena namanya manusia ya, mau seyakin apapun dia mencoba berkata, ya dia akan berubah. Namanya udah kebiasaan dan udah mendarah daging, itu akan sulit bisa dirubah. Dan kamu jangan berharap bisa merubah dia, ya. Hanya Tuhan yang bisa merubah dia. Ingat, kamu di sini bukan siapa-siapa, kamu hanya manusia biasa. Walaupun dia cinta sama kamu, jangan pernah berharap kamu bisa merubah dia, ya. Oke. Untuk keputusannya aku serahkan ke kamu. Kamu maunya kayak mana? Mau terus-terusan disakiti oleh dia dengan perselingkuhan, dengan komunikasi yang kurang intens, atau kamu ingin tegas pada dirimu dan hubungan ini serta pada dia untuk memberikan batasan
yang jelas, yang tegas antara kamu dan dia, ya. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaanku. Dan ingat, gak usah bucin, ya, gak usah bucin. Walaupun kamu di sini masih mencintai dia dan dia berkata bahwa kamulah satu-satunya di hati dia, cobalah berpikir secara logis dan rasional ya. Jangan terus-terusan mau dipermainkan oleh dia, jangan terus-terusan kamu dibodoh-bodohi dia terus ya. Ingat, umur itu nggak selamanya segini-gini aja. Umur itu akan terus bertambah ya. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.